Dinyatakan lulus, CPNS malah mundur. Kenapa? Selamat malam pemirsa, di Perempuan Bicara, saya Balkis Manisang selama 1 jam ke depan akan membahas soal fenomena ini yang saat ini sedang diperbicarakan. Karena tentu banyak pro kontra ya terhadap mundurnya CPNS dan mungkin ada PPPK juga yang ikut mundur dalam proses padahal sudah lolos seleksi. Nah, saya akan membahas ini dengan narasumber di kiri kanan saya, perempuan-perempuan hebat tentu, dan ada juga satu tamu yang bergabung secara virtual. Saya sapa dulu ada Ibu Ika Idris sebagai dosen kebijakan publik Monash University Indonesia. Apa kabar Ibu Ika? Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Baik, lalu kemudian ada Mbak Sherly Anavita juga, influencer milenial kita. Sherly, apa kabar? Baik, sehat alhamdulillah Mbak Balkis. Terima kasih waktunya ya. Dan ada juga Ibu Dian Istiqomah, anggota Komisi 2 DPR RI. Apa kabar Ibu Dian? Terima kasih, baik, alhamdulillah. Sehat ya? Mbak. Sehat, sehat. Baik, dan Mbak Devi Ramawati, pengamat sosial kita. Apa kabar Mbak Devi? Alhamdulillah sehat, Mbak. Senantiasa selalu ada di Perempuan Bicara nih, Mbak Devi, terima kasih. Dan saya akan sapa juga ada Pak Alex Denny, Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB. Selamat malam Pak Alex. Selamat malam Mbak Balkis, selamat malam ibu-ibu hebat, perempuan hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum saya langsung mendengar bagaimana perspektif dari masing-masing narasumber, kita ikuti dulu informasi soal mundurnya CPNS. 105 calon pegawai negeri sipil mengundurkan diri setelah dinyatakan lolos tes seleksi penerimaan tahun 2021. Tak hanya CPNS, 442 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja juga mengundurkan diri setelah lolos seleksi. Lokasi kerja, gaji dan tunjangan yang tidak sesuai ekspektasi, serta kehilangan motivasi menjadi alasan pengunduran diri CPNS. Pengunduran diri CPNS berakibat kerugian negara. Formasi instansi yang seharusnya telah terisi menjadi kosong. Biaya yang digelontorkan untuk proses seleksi pun cukup besar. Sanksi berupa denda di instansi masing-masing menanti para CPNS yang mengundurkan diri. Denda mulai dari Rp25 juta hingga Rp100 juta. Pembukaan CPNS baru selalu ditunggu. Beribu-ribu pelamar berharap diterima. Pengunduran diri ratusan CPNS menjadi fenomena baru. Apakah menjadi abdi negara kini tidak lagi diminati? Ini adalah pekerjaan yang katanya menjadi favorit dari para calon mertua. Ibaratnya seperti itu. Bahasa lamanya sering dikatakan nih calon mertua nih kalau dapat calon PNS pasti percaya aja gitu. Nah tapi ternyata di era saat ini yang kita lihat, mungkin Mbak Devi agak nggak setuju tapi nanti aja dulu. Saya mau dengar dulu dari wakil rakyat kita, Ibu Dian, apakah sudah masuk ke meja kerja Komisi 2? Kenapa ada ratusan CPNS dan PPPK yang mundur dari lolosnya seleksi mereka? Aduh Mbak Balkis, jadi begini. Berita, ketika saya mendengar berita ini, saya ini juga ya, kaget juga ya. Oh ini fenomena banget nih di zaman yang sedang kita susah mencari pekerjaan. Betul. Ya, selanjutnya terdengar kabar secara mendadak nih 105 CPNS mengundurkan diri dan juga 442 P3K juga mengundurkan diri. Bagi kami itu suatu masalah besar sebenarnya. Okay. Kami di Komisi 2 sendiri sangat memperhatikan ini. Bagaimana ini bisa terjadi, kami selalu pelajari. Yeah. Apa sih yang harus kita lakukan untuk selanjutnya. Karena dengan mundurnya mereka otomatis banyak kekosongan. Dan kekosongan ini akan memberikan dampak sekali untuk publik. Ya. Jadi nanti akan menjadi suatu kemunduran kalau seperti ini. Yang harusnya publik bisa dilayani dengan baik karena mundurnya mereka akhirnya kurang tenaganya. Okay. Nah ini saya pelajari motivasi apa sih sebenarnya? Kenapa mereka mundur? Seperti tadi Mbak Balkis bicarakan, lokasi kerja katanya. Ada lokasi kerja, gaji yang kurang dan kurang motivasi. Mungkin saya bisa bicara sedikit tentang lokasi kerja ya Mbak Balkis. Oke, penempatan ya. Penempatan, ya. iya. Jadi seharusnya nih
sebelum mereka mendaftarkan diri Iya. sebagai Iya. PNS, sebagai calon nih sebelum ujian, harusnya mereka sudah mempelajari lebih dulu. Harus mempunyai motivasi yang jelas sebagai anak bangsa. Betul? Ya, mereka harus memikirkan ada alternatif lain ketika memang harus ditempatkan ke lokasi yang jauh. Itu sudah harus dipikirkan sejak awal. Kalau tidak dipikirkan akan terjadi hal-hal seperti ini. Dan sebenarnya nih setelah saya lihat dan saya diskusi sama teman-teman, sama mitra juga, saya menanyakan apakah sebelum mereka melakukan tes, Ya. itu ada sesuatu yang harus diisi. Misalnya? Ternyata itu ada. Misalnya tentang ini, bukan perjanjian ya, jadi itu seperti software license agreement. Jadi ketika mereka mendaftar, itu di situ ada software yang harus diklik. Ya. Nah, di situ udah jelas sekali. Ketika diterima, mengundurkan diri, mereka mendapatkan sanksi. Oke. Nah, ini kita akan bicara lagi generasi mana sih? Jadi saya langsung nih ya, Nggak apa-apa, maaf ya. langsung aja kita Ini di sini generasi dulu. mana ini? Saya lihat lagi, saya baca lagi, generasi mana nih yang ikut dalam CPNS ini? Ya. Ternyata setelah saya cek, itu kebanyakan dari generasi Y dan generasi Z. Y dan Z. Iya. Oke. Kalau udah bicara generasi ini, oh ini luar biasa memang. Oke. Banyak penuh arti nih ke senyumnya Ibu. Oke. Ini luar biasa kalau kita bicara generasi ini. Oke. Jadi saya pribadi di rumah juga mempunyai generasi ini. Yang wah pokoknya benar-benar luar biasa. Dan ini suatu generasi yang instan. Ya. Mereka ini emang sebenarnya pinter, smart. Tapi instan dan ketika kita kurang mendukung, ketika kita kurang memberikan motivasi, kejadiannya kan seperti ini. Oke. Tahan di situ dulu Bu Dian, saya mau dengar langsung. Tadi ada subjek-objeknya sudah disebutkan tuh ya. Tapi saya mau dengar dari Pak Alex dulu nih. Dari Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB. Klarifikasi Pak soal apakah ratusan CPNS dan ratusan PPPK juga yang mundur secara bersamaan ini pernah terjadi sebelumnya atau tidak? Atau ini baru pertama kali memang dengan volume yang cukup besar mundur walaupun sudah lolos seleksi? Dan bagaimana dengan kerugian negara? Silakan Pak Alex. Baik, terima kasih Mbak Balkis. Terima kasih Ibu-Ibu semuanya ya. Pertama sebelum saya masuk ke angka, kita bicara konteksnya dulu ya. Kalau kita bicara konteks rekrutmen, ada organisasi yang mencari kandidat, dalam hal ini adalah instansi pemerintah, tentu punya alternatif, dan ada pencari kerja, yaitu kandidat. Nah, dua belah pihak ini kan punya kriteria dan punya alternatif. Dan kalau kita lihat konteks ASN, rekrutmen ASN ini kan bukan rekrut 10-20 orang. Yeah. Kita rekrut itu ratusan ribu. Jadi proses rekrutmen itu cukup panjang begitu. Ya, contoh 2019 misalnya kita mulai November pendaftaran, lalu Maret tahun 2020 baru selesai penetapan siapa yang diterima dan tidak. Jadi butuh 4-5 bulan karena kita seluruh Indonesia 4 juta pelamar dan itu butuh waktu. Yeah. Nah, dalam kurun waktu itu tentu pelamar tidak melamar hanya di satu tempat kan. Jadi Mbak Balkis pasti pada waktu melamar kerja juga kirimnya ke TV One, kemana gitu. Dan itu adalah cara mereka mencari kehidupan yang lebih baik. Dan itu harus kita pahami begitu. Nah, tetapi pada saat yang sama mereka juga harus memahami bahwa kalau mereka melamar ke ASN ada konsekuensi-konsekuensi. Pertama misalnya penempatan tadi sudah disinggung oleh Bu Dian. ASN itu harus bersedia ditempatkan di mana saja gitu, sesuai dengan kebutuhan instansi. Nah, kemudian pada saat yang sama kita juga udah tahu ASN itu struktur salarinya seperti apa kok. Jadi menurut saya ini tidak ada sesuatu yang aneh, tidak ada sesuatu yang perlu kita perdebatkan terlalu tajam dalam konteks ada orang mengundurkan diri setelah melamar begitu, karena ada jeda waktu, ada pilihan, ada alternatif, dan orang pasti akan memilih alternatif yang terbaik buat dirinya begitu. Jadi kita maklumi saja. Dan dalam konteks jumlah per hari ini itu saya tadi cek ke BKN, per hari ini itu sekitar 90 ya CPNS yang mengundurkan diri. Jumlahnya masih akan berubah karena masih agak registrasi dan lain-lain ya. Tetapi itu kalau bicara persentase ya, dari 112.000 yang sudah diregister misalnya,
itu kan sebetulnya persentasenya kecil sekali ya. Saya juga dulu di Astra terima sebagai trainee, saya mundur ya biasa aja gitu ya. Padahal yang diterima mungkin cuma 45 orang, 90 orang gitu. Nah, ini menjadi seolah-olah besar karena barangkali orang melihat oh ada 90 orang cari kerja susah zaman ini kok malah pergi dan lain-lain gitu. Saya kira itu konteksnya sih Mbak Balkis. Oke. Oke, Pak Alex, terima kasih. Mungkin saya klarifikasi tadi ada sekitar 90 berarti ya CPNS dari ratusan ribu yang sudah lolos begitu ya dan sudah mungkin menerima konsekuensi dan terms condition dari penempatan dan lain-lain, gaji yang transparan dan lain-lain yang sudah ada dalam putusannya. Nah, tapi yang menjadi fenomena adalah bagaimana generasi yang memang saat ini menjadi CPNS juga nih, Pak Alex gitu. Tidak sedikit omongan yang kemudian keluar di media sosial yang merupakan ranah bebas juga nih mereka untuk berekspresi soal pendapatan yang kecil, penempatan yang jauh, ada pekerjaan lebih baik karena memang melamar di 1, 2, 3, 4 tempat lain mungkin. Nah, tapi untuk Kemenpan RB sendiri begitu melihat ini Pak Alex, apakah ya sudah nggak apa-apa kalau misalkan lebih baik milih tempat lain yang lebih baik, misalnya pendapatannya nggak apa-apa. Itu kan bukannya sebuah kerugian juga bagi tempat PNS itu sendiri? Begini, kita tentu mendapatkan fakta ini sebagai feedback untuk perbaikan, pasti ya. Karena itu kami sudah menyiapkan misalnya ke depan bagaimana kita mulai melakukan targeted recruitment. Tadi udah disinggung oleh Budian bagaimana karakteristik generasi-generasi yang berbeda itu berbeda ya. Nah, karena itu misalnya kalau kita bicara millennials, ada banyak karakteristik millennials. Tahun lalu kami sudah melakukan survei di ASN, Mbak Balkis ya. Apa sih alasan utama orang bergabung dengan ASN? Nah, ini penting sekali untuk merumuskan employer branding kita. Dan 3 alasan yang kita minta disebutkan. Alasan nomor 1 adalah lebih dari 84% orang yang memilih bekerja sebagai ASN karena ingin mengabdi kepada bangsa dan negara, ingin melayani masyarakat. Ini alasan yang luar biasa begitu. 3 alasan lainnya standar. Ya, ingin mendapatkan kesempatan berkembang, ingin mendapatkan pengembangan karir, ingin mendapatkan kesejahteraan. Ini survei dimanapun begitu. Di TV One begitu, di Astra begitu, di Unilever, di BUMN begitu. 3 ini the difference make no difference. Alasan yang lain yang menarik, yang nomor 5 nih. 12,5% ASN memilih menjadi ASN karena pekerjaan ini aman. Jadi perusahaannya nggak bakalan bubar, dia aman sampai pensiun. Nah, ini justru feedback untuk kita. Kita ingin mencari orang, bukan ingin mencari yang kandidat yang ingin bekerja aman begitu. Kita ingin mencari kandidat yang perform, yang mau melayani bangsa dan berkinerja baik untuk bangsanya. Jadi berdasarkan survei ini, kami sudah merumuskan kemarin employee value proposition dan sudah di-launching oleh Bapak Presiden. Employer branding ASN adalah bangga melayani bangsa. Jadi kita memang ingin mencari orang-orang yang bangga melayani bangsa. Tugas kita membuat mereka bangga dengan memperbaiki sistem manajemen ASN termasuk kompensasi dan lain-lain tadi. Baik Pak Alex, quite clear Pak dari penjelasan Pak Alex tadi. Pertanyaan saya nanti setelah jeda saya mau dengar dari Mbak Cherly, Mbak Devi dan juga Ibu Ika ya. Siapa 12,5% tadi yang membutuhkan safety net job, siapa 84% tadi dari survei yang ingin mengabdi kepada negara sebagai PNS atau melalui jalur PNS. Sesaat lagi tetap di Perempuan Bicara.